Halo semuanya, kali ini kita akan membuat conical horn menggunakan software CST. Di sini kita udah masuk dalam tampilan softwarenya. Dengan langkah berikutnya kita akan langsung dalam tahap perancangan. Kita akan tekan di template. Di sini kita akan pilih microwave, kita akan pilih yang antena. Lanjut, kita akan pilih yang waveguide. Nah, time domain. Di sini merupakan kriteria antena yang kita akan teliti. Kita bisa mengubah dimensional ukurannya, frekuensi, waktu, temperatur, dan lain-lain. Nah, lanjut. Sebelum itu, untuk mendapatkan frekuensi yang kita inginkan, kita harus mendapatkannya dari di antara frekuensi minimum dan frekuensi maksimum. Karena di sini kita akan mencari sebesar 6 GHz, jadi kita akan memasukkan 4 dan 8. Dan sebelum itu, untuk mendapatkannya secara otomatis, kita bisa menelitinya lebih singkat ataupun lebih teliti dengan cara mengaktifkan kolom ini, E-field, H-field, power flow, dan power loss. Tergantung bagaimana kita ingin telitinya. Karena kita membuatnya secara singkat, jadi kita hanya mengaktifkan 3 opsi, E-field, H-field, dan far field. Nah, secara otomatis frekuensi yang kita akan cari akan muncul. Lanjut. Dan ini adalah judul dari modul antena yang kita akan teliti. Selesai. Nah, secara otomatis akan masuk dalam tampilan software perancangannya. Nah, terlebih itu kita harus membuat yang namanya data parameter. Data parameter ini merupakan data yang akan kita buat dalam komponen tersebut dengan variabel dan data inputnya. Tetapi kita harus membuatnya secara satu per satu. Karena saya sudah memiliki datanya, jadi saya tidak perlu melakukannya. Dan saya tinggal membukanya dan tinggal di open. Nah, secara otomatis datanya akan muncul. Nah, lanjut dalam tahap modeling. Di sini kita diberikan beberapa opsi, diantaranya adalah kubus, bulat, corong, donat, dan silinder. Nah, caranya di sini kita akan membuat yang namanya waveguide terlebih dahulu. Caranya, kita bisa tekan silinder. Di sini kita bisa ngeklik 2 kali untuk membuat model sesuka hati kita maupun ukurannya. Ataupun ada cara singkatnya. Caranya tekan escape. Nah, di sini kita bisa menekan yang namanya auto radius, Z-max dan Z-min untuk panjang pendeknya, tergantung sumbu mana yang kita akan pilih, apakah di panjang ke atas ataupun lebar. Nah, itu terserah dari bagaimana kita membuat antena tersebut. Nah, di sini kita akan membuat diameternya terlebih dahulu. Jadi kita tinggal memasukkan diameter dari D, W. Nah, terus panjangnya ke arah mana? Ke arah Z-max, ke arah sumbu Z. Jadi kita tinggal memasukkan datanya, data parameter. Nah, ini dia panjang waveguide. Kita kasih masuk PW. Nah, jangan lupa untuk memilih materialnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan memilih yang namanya aluminium. Mungkin Anda bisa menggunakan material lain, mungkin seperti titanium, atau mungkin tembaga, ataupun emas. Karena di sini saya menggunakan material aluminium untuk jaringan yang lebih stabil atau pancaran yang lebih stabil. Oke, jika udah, tekan load. Nah, jika Anda penasaran dengan bentukannya, Anda bisa tekan preview. Nah, di sini modelnya udah terbentuk. Jika udah sesuai dengan keinginan kita bisa tekan OK. Nah, bisa kita lihat waveguide telah terbentuk. Langkah berikutnya kita akan membuat bagian cone-nya ataupun corong. Nah, caranya kita nggak akan memilih cone, tetapi kita akan memilih silinder. Tekan yang hal yang sama tadi, tekan escape. Di sini kita tinggal memasukkan data parameter yang sama. Kita akan memasukkan data parameter dari cone-nya itu. Nah, panjang dari cone yaitu PC, kita kasih masuk. Nah, di sini kita membuatnya nggak seperti tabung, tetapi kita membuatnya tipis. Jadi kita masukkan hal yang sama, PC. Di sini juga untuk Z-min, PC. Nah, bisa kita lihat modelnya udah terbentuk nih. Terus bagaimana langkah berikutnya? Langkah berikutnya kita bisa membuatnya jauh lebih beda. Ups, maaf. DC ya, DC. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ukurannya. Jangan lupa untuk materialnya. Jika udah, kita bisa tekan preview. Tetapi, kita bisa mengubah ukurannya dengan menjumlahkannya. Bisa dikali, dibagi, dikurangi, ataupun ditambah. Tinggal memasukkan input seperti ini. Nah, bisa tekan preview. Ataupun mungkin dibagi. Ya, untuk ukurannya kita bisa perkalian juga. Jika udah, tekan OK. Nah, kita bisa lihat, udah terbentuk nih.
Lanjut dalam tahap berikutnya, kita akan memilih permukaan. Kita harus menyatukannya menjadi satu. Langkahnya kita tekan permukaan dari waveguide yang ini. Kita akan pilih permukaannya lagi. Kita tekan yang bagian yang ini. Nah, jika udah seperti ini, kita akan menyatukannya. Bagaimana caranya? Masuk pada bagian opsi bentuk, kita akan memilih opsi love. Nah, ini dia. Nah, di sini kita tidak perlu mengubahnya apapun itu. Kita hanya memastikan materialnya itu sama. Jika udah, tekan preview. Nah, bisa kita lihat udah sama seperti yang kita inginkan. Tekan OK. Tetapi sebelum itu, material ini belum menjadi satu bagian, masih terpisah, yaitu bagian waveguide, corong, dan permukaannya. Bagaimana kita membuatnya menjadi satu? Caranya mudah. Kita masuk pada bagian navigation tree, kita masuk pada bagian komponen. Nah, di sini kita ngeblok semuanya. Kita akan pilih opsi boolean. Nah, kita tekan nih yang add. Secara otomatis akan menjadi satu dan deskripsinya udah terbentuk. Lalu bagaimana kita akan membuat corongnya ataupun rongga dan ketebalannya? Caranya kita harus memilih permukaan bagian depan dan permukaan bagian belakang. Nah, secara otomatis udah terpilih ya, udah diblok. Langkah berikutnya kita akan pilih shape and tools. Kita pilih yang ini untuk membuat permukaan dan rongganya. Ups, maaf, kita Ctrl Z dulu, kita undo. Nah, kita tekan ini, kita pilih ini. Di sini kita terbagi beberapa opsi, ada dalam, luar, tengah. Nah, untuk ketebalan kita bisa masukkan dari data parameter yaitu K. Nah, untuk itu kita bisa preview dulu nih. Nah, bisa kita lihat nih, ada ketebalannya, ada 2 nih. Jika udah, tekan OK. Kita tidak perlu memasukkan materialnya lagi. Nah, bisa kita lihat antena conical horn-nya telah terbentuk. Lalu bagaimana kita membuat arah pancarannya? Untuk arah pancarannya, kita bisa masuk dalam bagian simulasi. Kita pilih hal yang sama, kita akan pilih permukaan. Nah, di sini kita akan pilih bagian rongga belakang dari antenanya. Nah, jika udah, tekan bagian waveguide port. Nah, kita harus pastikan dulu bahwa ini memang betul-betul ada di bagian belakang dan sesuai pada arah pancarannya. Jika udah, tekan preview dan OK. Ataupun tekan OK aja bisa. Nah, udah seperti ini nih. Terus kita harus pastikan dalam field monitor. Kita harus memastikan data apa aja yang kita akan teliti. Nah, langkah berikutnya juga kita harus pastikan bahwa frekuensi yang kita harus cari yaitu ada frekuensi 6 GHz dan pastikan juga frekuensi minimum dan maksimumnya. Jika udah, tekan preview atau apply. Kalau di sini mungkin karena udah ya, jadi kita tekan close aja. Nah, langkah berikutnya kita akan merendernya. Nah, langkah merender ini membutuhkan waktu yang cukup lama sekitar 4 menit. Dan software CST ini membutuhkan perangkat yang jauh lebih bagus karena membutuhkan spek yang lebih tinggi. Nah, jika udah, tekan apply dan start. Langkah render ini membutuhkan waktu sekitar 4 menit tergantung spek PC Anda. Nah, dikarenakan saya sudah memiliki data antena yang pernah saya buat atau uji coba, jadi kita akan lompat aja. Di sini adalah data dari 6 GHz yang pernah saya buat. Di sini kita bisa melihat data-datanya dengan mengeklik pada navigation tree, ada data 1D, 2D, dan far field untuk bagian 3D-nya. Nah, di sini kita bisa lihat dari data dari S parameternya, kita bisa ngeklik untuk data dari 6 GHz-nya, tekan yang show axis. Nah, secara otomatis kita kan bisa lihat datanya juga nih di sini. Kita bisa kasih pindah. Kita akan masuk bagian VSWR, sama juga. Kita masukkan yang untuk curve maker. Bagaimana kita bisa mengetahui untuk 4 GHz, 6, dan 8 juga. Nah, ini kita klik lagi, bisa di drag. Ups. Oke, itu mungkin nanti bisa diperbaiki ya. Aduh, susah. Nah, kita akan lanjut pada bagian 8. Kalau nggak kita kasih ilmu, hilangin dulu. Nah, ini kita drag dan kita kasih nyala lagi. Kita bisa memindahkannya ini. Nah, kita akan lanjut pada bagian datanya. Data 3D-nya bagaimana? Kita bisa pada bagian far field, kita akan masuk dalam frekuensi yang kita inginkan. Di sini kita bisa melihatnya dalam data ini. Nah, kita masuk dalam bagian far field plot.
Nah, di sini kita bisa lihat ini dalam pancaran azimutnya seperti apa. Dan kita bisa lihat dari konstan elevasinya seperti apa juga. Di sini berbeda-beda ya. Untuk di sini beberapa hal bisa dipengaruhi dari bentuk antenanya, ukuran, material, dan frekuensi yang kita inginkan. Untuk bisa melihat hasil 3D, kita bisa ngeklik yang bagian ini. Nah, bisa kita lihat di sini ada pola pancaran dalam bentuk tiga dimensinya. Ups. Nah, ini dia. Bisa kita lihat. Terus kita bisa lihat nih, bagaimana dari hasil potongannya. Tekan yang ini. Terus kita pilih yang linear direksional. Nah, kita ubah dulu. Ubah ke konstan theta. Terus kita ubah lagi ke konstan pi. Nah, di sini adalah potongan dari pancaran radiasi antena tersebut. Tetapi, tiap ukuran memiliki hasil yang berbeda-beda dari ukurannya, dari frekuensinya, dan apa yang kita akan teliti. Bisa kita lihat dari data yang seperti ini, ada 4 GHz yang saya teliti. Bisa kita lihat mungkin memiliki hal yang sama, tetapi memiliki beda frekuensi yang kita teliti. Di sini saya hanya fokus dalam frekuensi 4 GHz saja. Nah, jadi kita bisa lihat dari data S parameternya. Nah, bisa kita lihat memiliki data yang cukup berbeda ya. Untuk mendapatkan VSWR yang terbaik, diperlukannya adalah optimasi ataupun konfigurasi lebih mendalam, yaitu perhitungan di mana kalian membuat antenanya. Harus mendapatkan suatu data yang cukup lebih bagus ataupun data yang lebih memuaskan. Bisa kita lihat di sini memiliki banyak pantulan-pantulannya, jadi kita belum tahu mana pantulan yang lebih tepat dalam conical horn itu seperti apa. Jadi diperlukannya optimalisasi atau konfigurasi yang lebih tepat untuk membuat antena conical horn yang lebih bagus. Dan begitu juga dengan tampilan 3D-nya memiliki hasil yang cukup berbeda. Nah, bisa kita lihat hasilnya seperti ini potongannya. Terus bagaimana untuk potongan 3D-nya atau bentukan 3D-nya seperti apa? Maaf, ini ketutup ya. Oke, di sini kita bisa lihat tekan 3D. Nah, bisa kita lihat cukup berbeda juga. Nah, hal ini seperti yang saya katakan, diperlukannya konfigurasi ataupun perhitungan yang cukup mendetail untuk mendapatkan hasil yang cukup bagus. Terus, di sini juga saya memiliki data dari 2,4 GHz. Di sini memiliki data yang cukup berbeda dan ukurannya berbeda. Bisa kita lihat waveguide-nya terlalu kecil dan corongnya cenderung lebih besar. Nah, untuk datanya juga cukup berbeda ya. Mungkin berbeda-beda, tapi kita harus membuat konfigurasinya jauh lebih baik. Nah, seperti ini. Kita akan lanjut ke dalam data 3D-nya. Nah, bisa kita lihat agak cukup serupa, tetapi datanya cukup berbeda di sini. Kita tekan bagian ini dan kita ubah ke data polar. Ke Farfield plot sebagai konstan pi. Nah, bisa kita lihat potongannya juga berbeda. Jadi seperti saya katakan bahwa seluruh untuk pola radiasi conical horn ini membutuhkan namanya optimasi dan konfigurasi yang jauh lebih baik. Hal ini dikarenakan bahwa potongan-potongan ini belum mendapatkan nilai yang cukup valid ataupun data yang belum optimal. Jadi diperlukannya adalah konfigurasi ukuran, frekuensi, dan data apa aja yang kita akan teliti. Jadi kurang lebih seperti itu yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun penyampaian yang kurang dimengerti dalam video ini. Saya Angga, sekian dan terima kasih.